Ya ini ya, Emerald Dove atau delimoan zamrud. Nama ilmiahnya itu Chalcopaps indica. Itu ya, mungkin saya tulis di sini. Untuk status konservasinya itu kalau dari kita ambil dari Wikipedia itu resiko rendah, tapi kalau dari situs internasional itu rentan punah. Jadi sudah jarang di alamnya karena diambilin kemudian diternak itu juga agak sulit untuk peternakan dari delimoan zamrud ini. Ini kami dapat sekitar 10 harian ini ya. 9 sampai 10 hari ini kayak gini. Kondisinya masih agak agresif ya. Ini diprediksi itu jantan kayak gini. Kalau dari penjualnya kemarin. Ciri-ciri fisik dari delimoan zamrud untuk yang pertama kita bahas yang ini dulu ya. Ciri fisik, habitat, makanan, kemudian juga budidaya, kemudian kendala dari budidayanya. 5 jenis ini kita akan bahas. Yang pertama ciri-ciri fisik bisa dilihat kayak gini ya. Delimoan zamrud bulunya hijau agak hitam coklat kayak gitu, kemudian ada putihnya di kepala. Nanti kita akan tunjukkan gambar dari delimoan zamrud yang dari alam ya. Kemudian panjangnya itu sekitar 25 sampai 30-an cm. Sini. Paruhnya runcing lurus berwarna merah. Nah, itu delimoan zamrud. Kemudian habitat aslinya itu sebenarnya di hutan hujan tropis dan subtropis. Di hutan hujan yang vegetasinya itu lebat dan beragam tanamannya. Jadi kalau dibudidayakan di tempat yang sangkar kecil kayak gini, itu perlu effort ataupun keinginan yang sangat kuat supaya bisa dibudidayakan. Kalau di aviari mungkin beberapa kami lihat udah ada yang budidaya di aviari. Kalau di sangkar kecil kayak gini baru beberapa yang kami lihat bisa budidaya. Kemudian di ketinggian berapa burung ini bisa hidup dengan tenang, yaitu di ketinggian 0 sampai 1500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Itu untuk habitatnya. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah makanan. Makanan dari burung delimoan zamrud ini kalau di tempat budidaya pada umumnya itu makanan utama adalah biji-bijian. Ini kita berikan makanan dari emprit, yaitu millet warna merah, millet merah. Ini millet merah. Ini kemarin banyak banget, udah habis. Kemudian dia itu sebenarnya makannya ada 3 jenis, buah-buahan, serangga, dan biji-bijian. Kalau untuk buah-buahan itu bisa buah ara atau Ficus sp, kemudian beringin Ficus benjamina, kemudian juga bisa buah nangka, bisa buah durian, buah rambutan, buah mangga. Kalau untuk biji-bijian bisa juga biji bunga matahari, dia mau jagung yang kecil, jagung Madura itu, kemudian padi atau nama ilmiahnya Oryza sativa, jagung, kemudian jagungnya yang kecil-kecil ya, tadi jagung udah ya, kemudian kacang tanah dan millet, serta banyak lagi biji-bijian yang dia masih mau makan ya. Kemudian untuk serangganya dia mau makan kupu-kupu, capung, kumbang, siput-siput kecil itu ya, moluska itu. Kalau di literasi dia makan, tapi kalau untuk saya pernah pelihara ini beberapa kali, hampir 4 kalian, tidak pernah lihat dia makan serangga. Kalau di kandang kayak gini makannya ya buah sama biji ini ya. Kemudian belalang sama cacing itu untuk makanan dari serangganya. Kemudian untuk budidayanya ya, untuk delimoan zamrud ini sebenarnya dia monogami ya. Untuk hidupannya itu monogami. Dia jarang banget untuk berkumpul kalau menurut literasi yang kami baca. Kemudian sifatnya tidak suka berkelompok. Karena monogami jadi tidak suka berkelompok, dia sendiri-sendiri. Kemudian pengeraman telurnya itu sekitar 14 sampai 16 hari. Ciri-ciri jantan dan betina ya ini ya. Untuk yang jantan, nah kita lihatkan lebih jelas ya untuk delimoannya. Ini masih agresif banget. Kalau dari bulu jantan itu lebih cerah biasanya. Kalau betina lebih pudar, ini cerah ya. Ini jantan, kalau prediksi yang beli jual kemarin. Kemudian ukurannya lebih besar kalau jantan, kalau betina itu lebih kecil.
paruhnya jantan lebih panjang dan tebal, kalau betina itu pendek tipis. Kemudian suaranya, kalau suara itu keras melengking kalau jantan, kalau betina itu lembut dan pelan. Nanti kalau punya banyak bisa dibandingkan ya. Nah, kita dulu pernah di Marwah itu pernah melihara delimuan jamrut ini 5 atau 6 ekor. Kemudian karena susah budidaya kami jual keluar lagi. Ini sekarang kita pengen coba untuk progres budidaya lagi ya. Untuk ciri selanjutnya yaitu perilaku, kalau jantan agresif dan mendominasi. Seperti halnya jantan-jantan lainnya ya, itu mendominasi sebetina. Kemudian sebetina itu biasanya lebih pasif. Pasif untuk seperti pada betina pada umumnya ya. Nah, kemudian yang kelima yang akan kita bahas adalah kendala budidayanya atau berbisnisnya. Kendala yang pertama adalah kelembaban. Delimuan jamrut ini kelembabannya harus optimal kalau tangkapan alam, atau harus dioptimalkan atau hewannya itu harus mengoptimalkan atau menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kandang. Kalau burungnya itu harus menyesuaikan, itu harus dengan waktu yang cukup lama. Kemudian suhu juga 20 sampai 25 derajat Celcius. Untuk kelembaban tadi 60 sampai 80%. Kelembabannya cukup tinggi ya. Karena dia hidup di hutan hujan tropis dan subtropis. Kemudian dia itu susah nyaman di kandang kayak gini ya. Kita itu pernah punya usia 1 tahun ya masih kayak gini. Kalau di dekat orang masih agresif gini, tapi kalau digantung dia diem, anteng, berbunyi. Tapi kalau diturunin ya agresif gini, dikasih makan agresif. Kemudian susah untuk berjodoh. Kami pernah jodohin dulu, untuk pengalaman kami itu susah banget berjodoh. Punya 5 itu 2 jantan 3 betina, kami coba jodoh-jodohin cukup lama banget dan nggak nelur-nelur juga, belum berjodoh juga tuh, akhirnya kita jual. Kemudian kadang burung ini kalau udah berjodoh, udah bertelur, untuk salah satu teman kami yang kami lihat itu bertelur, kemudian dia nggak mau angrem telurnya, jadi perlu babuan dari puter ataupun kuku dari untuk mengeram telur dari delimuan ini ya. Mungkin itu videonya dari kami tentang Emerald Dove. Yang pertama ciri fisik, yang kedua habitatnya, yang ketiga makanan, yang keempat budidaya, yang kelima adalah kendalanya. Kalau kendala bisnisnya tidak ada, selama dia ada anakan dari ternakan, ada ringnya, harganya cukup fantastis ya di kalangan penghobi. Di luar pun harganya cukup fantastis ini.